Sahabat tani, setiap petani pasti ingin hasil yang optimal dan berhasil, ya tidak? Setiap petani juga pasti ingin sukses dalam usaha budidaya tanamannya. Untuk mendukung keberhasilan dan kesuksesan tersebut, maka tidak lepas dari peran yang namanya sarana produksi. Secara definisinya, sarana produksi adalah hal-hal atau sesuatu yang dapat mendukung proses budidaya tanaman kita ya sahabat tani agar hasilnya lebih optimal. Sarana produksi pertanian di sini menyangkut ya sahabat tani, pertama pembenahan tanah pertanian kita, kedua benih atau bibit, ketiga pupuk dan pemupukan, keempat adalah pestisida, dan yang terakhir dan yang paling penting ya sahabat tani adalah pengetahuan. Dan semua ini insya Allah akan saya bahas dalam video kali ini, terdiri dari dua bagian. Jadi sahabat tani tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bam! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Saya punya Facebook fanpage ya sahabat tani, namanya Penyuluh Pertanian Lapangan. Silahkan sahabat tani like fanpage-nya, biar lebih mudah kalau mau nge-share video atau informasi yang bermanfaat dari channel ini melalui Facebook. Silahkan. Sahabat tani, dalam proses budidaya tanaman, kita tuh pasti menginginkan tanaman kita bisa tumbuh dengan baik, berproduksi dengan optimal, hingga memiliki produktivitas yang maksimal. Maka dari itu, kita memerlukan yang namanya sarana produksi. Sekarang kita lanjut ya sahabat tani ke sarana produksi yang kedua, yaitu benih atau bibit. Pemilihan benih atau bibit yang baik merupakan salah satu faktor penting karena nantinya akan menentukan potensi hasil pertanian yang sudah kita budidayakan. Pertama, pemilihan benih ya sahabat tani. Buat sahabat tani yang di sini tanam tanaman budidayanya dari benih, pastikan masuk dalam kriteria ini. Yang pertama sahabat tani, belilah benih yang berkemasan dan jelas produsennya itu siapa. Pernah kejadian ya sahabat tani, dulu di tahun 2011, tepatnya waktu tahun ketiga saya jadi seorang penyuluh pertanian. Jadi saya tuh jadi seorang penyuluh pertanian sejak tahun 2009 ya sahabat tani, dimulai dari THL TBPP Kementan, penerimaan tahun 2008, dan waktu itu usia saya masih 19 tahun. Dan kemudian tahun 2010 saya ngikuti tes CPNS di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan alhamdulillah diterima ya sahabat tani. Nah, artinya saya udah nyuluh sampai hari ini, tepatnya udah 11 tahun ya sahabat tani. Jadi kejadian tahun 2011 lalu, petani saya tuh banyak ngeluh karena serangan blast ya sahabat tani tanaman padinya, dan enggak 1-2 orang, tapi banyak sahabat tani. Dan usut demi usut, ternyata kemungkinan besar disebabkan karena benih padi yang digunakan itu berasal dari penangkar non resmi ya sahabat tani, yang akhirnya agak susah kalau kita mau klaim. Jadi klaimnya itu personal ya sahabat tani, tapi beda kalau memang benihnya berasal dari produsen resmi. Kalau ada apa-apa tinggal komplain aja ya sahabat tani, dan jika memang nggak ditanggapi silahkan rame-rame ajakin juga PPL-nya biar makin rame ya sahabat tani. Datangi pihak berwenang yang menangani keluhan konsumen ya sahabat tani. Ada kok lembaganya, namanya Lembaga Perlindungan Konsumen. Oke, jika ada apa-apa silahkan datangi ya sahabat tani. Kedua ya sahabat tani, belilah benih yang kemasannya itu masih bagus. Cek ya sahabat tani, apakah kemasannya itu masih rapat apa udah kebuka. Cek juga ya sahabat tani tanggal kadaluarsanya, jangan sampai Anda mau nanam padi yang udah mau kadaluarsa. Nanti kalau ada apa-apa bakalan susah kita nantinya ya nggak sahabat tani. Kemudian ketiga, cek juga ya sahabat tani pada kemasan tersebut terkait usia panen tanamannya dan persentase daya tumbuh. Contoh padi nih sahabat tani, antara varietas yang pertama dengan varietas yang lain itu pasti punya umur panen yang berbeda. Maka sesuaikan umur varietas tersebut dengan kebutuhan Anda. Dan ingat, persentase daya tumbuhnya usahakan di atas 80% ya sahabat tani. Bayangkan nih sahabat tani, kalau kita salah pilih dan gak jelas persentase tumbuhnya, maka ketika kita semai nih sahabat tani dan persentase tumbuhnya itu rendah, maka kita tuh bukan hanya kerugian biaya, kerugian modal ya sahabat tani, tetapi kerugian waktu juga. Karena kalau kita mesti nyemai lagi ya pasti butuh waktu lagi ya enggak? Nah oke, sebelum kita lanjut ya sahabat tani, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Oke, saya mau pastikan dulu nih sahabat tani, Anda sudah subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar ketika ada video baru yang tayang dari channel ini, Anda akan langsung dapat notifikasi dan pemberitahuan langsung di handphone atau komputer Anda. Silahkan. Keempat, pilih varietas yang tahan serangan OPT.
Misalnya nih sahabat tani, Anda mau tanam cabai, terong, tomat, bawang merah, atau tanaman lainnya ya sahabat tani, pastikan pilihlah benih yang punya ketahanan yang baik pada organisme pengganggu tanaman atau OPT. Misal Anda mau tanam cabai ya sahabat tani, pastikan cari benih cabai yang tahan antraknosa dan fusarium ya sahabat tani, juga Phytophthora. Dan bagi Anda yang mau tanam bawang merah ya pastikan bawang merah itu tahan fusarium ya sahabat tani. Dan untuk informasi merek atau jenis benih apa yang punya ketahanan terhadap OPT atau organisme pengganggu tanaman, informasinya itu harusnya ada loh sahabat tani di Dinas Pertanian setempat. Silakan main-main ya sahabat tani dan simak cuplikan video dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah berikut ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, dimanapun berada, kami dari Dinas Pertanian siap membantu sahabat tani. Jika terkait dengan permasalahan, silahkan menghubungi Dinas Pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya sahabat tani, yang kelima adalah jangan beli benih repacking atau packing ulang. Takutnya ya sahabat tani, kembali lagi ke yang nomor satu, kalau bermasalah nantinya kita bakal susah, komplain ya nggak sahabat tani. Dan yang keenam sahabat tani, belilah pada toko pertanian yang punya reputasi yang baik. Jika ada toko pertanian yang pernah Anda temui menjual produk yang sudah mau expired atau kadaluarsa ya sahabat tani, dan ternyata bukan cuma 1-2 tapi banyak barang yang ternyata bentar lagi kadaluarsa, berarti kan toko pertanian tersebut reputasinya kurang baik, bener nggak? Ya kalau memang baik kan pasti cepat lakunya. Nah gitu ya sahabat tani, tips tentang sarana produksi yang kedua yaitu adalah benih. Selanjutnya, buat Anda yang mau tanam bentuk bibit, tips yang pertama sahabat tani, belilah bibit yang jelas dari varietas apa dan indukannya itu seperti apa. Karena ya sahabat tani, anak itu kan pasti mirip-mirip dengan orang tuanya, bukan? Tips juga nih buat Anda yang mau tanam cabai tetapi mau beli di pasar ya sahabat tani, maka tanya dulu bibit tersebut dari benih berlabel atau berkemasan atau dari benih hasil tanaman sebelumnya. Karena ya sahabat tani, ada benih tertentu ketika diturunkan buat ditanam ulang, maka hasilnya itu nggak sebagus orang tuanya atau indukannya ya sahabat tani. Kedua, Anda harus tahu bibit tersebut berasal dari biji kah, cangkok kah, sambung atau kulasi sahabat tani. Kalau Anda mau tanamnya cepat berbuah, maka bisa beli bibit cangkok, sambung, atau kulasi ya sahabat tani. Tetapi kelemahan bibit cangkok ya sahabat tani, dia tuh nggak punya perakaran sekuat biji ya sahabat tani. Dan kembali lagi ke nomor satu, Anda masih tahu jika cangkok maka indukan cangkok itu seperti apa, dan jika sambung atau kulasi maka batang atas atau entrasnya itu indukannya seperti apa gitu ya sahabat tani, oke? Ketiga ya sahabat tani, dan ini yang sangat penting, yaitu jangan beli dari penjual yang gak jelas reputasinya ya sahabat tani. Jadi jangan percaya gitu aja kalau sahabat tani ada yang datang kemudian presentasi kepada Anda, nawarin bibit, kemudian menunjukin foto-foto dan lain sebagainya sahabat tani, karena sudah banyak kejadian. Banyak yang beli bibit tanaman tertentu sampai puluhan tahun sahabat tani nggak bisa berbuah, dan sekali berbuah ternyata nggak sesuai dengan harapan ya sahabat tani. Ya nggak apa-apa kan sahabat tani, meskipun kita beli lebih mahal sedikit, tapi kan kita tahu reputasi penjual itu bagaimana. Karena lebih baik mahal sedikit ya sahabat tani dibandingkan dengan murah tetapi pada akhirnya mengecewakan. Karena kalau sudah kecewa ya sahabat tani, maka kembali lagi kepada katanya Mbak Cita-Citata ya sahabat tani, sakitnya itu di sini ya sahabat tani. Oke, kita lihat sejenak dulu ya sahabat tani, dan kita akan lanjutkan pada part yang kedua yang insya Allah akan saya tayangkan selanjutnya ya sahabat tani. Dan jika video ini sudah tayang lama, maka part kedua sahabat tani bisa klik pada bagian sini ya sahabat tani. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita lanjut pada part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.